Ya, pemirsa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang Jawa punya lagu Semar Mesem. Bertemu lagi kita dalam silaturahmi dakwah salam. Ya, saya cuma mau ini aja ya. Judulnya untukmu yang Untukmu yang belum suka berselawat dan berzikir, ya. Tadi saya ditegur kebetulan sama Pak Suharyanto, teman saya di Polsek Pesanggerahan. Saya anggap beliau teman. Saya nggak pernah menganggap orang yang menegur saya, yang mengingatkan saya, yang memberikan seperti tadi ke saya itu adalah musuh saya. Enggak. Saya anggap itu teman saya. Ya mungkin berbeda ini aja, berbeda. Kalau saya pinjam istilah kekristenan ya, mungkin berbeda denom aja. Nggak apa-apa, saya nggak marah dan menganggap Pak Suharyanto dari Polsek Pesanggerahan itu sebagai musuh saya. Enggak. Saya kalau satu musuh aja tuh udah kebanyakan gitu loh. Satu musuh aja udah kebanyakan, apalagi kalau 100 temen. 100 temen tuh terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Ya, prinsip saya tuh saya tuh berteman baik, ya, bersahabat dan bersaudara baik dengan semua orang kecuali dengan para teroris, dengan para penjahat, dengan para Zionis. Nah, itu saya nggak mau. Apalagi dengan para LGBTQ, jangan dah. Saya nggak mau dah. Kalau yang kayak gitu, mending jauh-jauh dari saya, ya. Kalau udah Zionis, LGBTQ, teroris, penjahat, ya, narkoboy, apa segala macam, jauh-jauh dah dari saya, ya. Gitu. Ya, saya terima kasih ditegur. Cuman gini, saya mohon maaf kasih judul untukmu yang belum senang salawat ya. Jadi gini ya. Pertama kan kita sering dengar ayat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 ini toh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Depannya itu ada punchline banget. Innallaha wa malaikatahu saya perbaiki. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Apa itu artinya? Mau tahu nggak? Bersalawatlah kalian, wasallimu taslima, dan sampaikan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Quran surah Al-Ahzab ayat 56 aja tuh udah dalil paripurna salawat itu, ya. Lalu untukmu yang belum senang berzikir, zikir itu macam-macam. Tapi ada satu hadis ya, hadis riwayat Ahmad kalau saya nggak salah. Dan kalimat ini sering kita baca, terutama kalau di malam Jumat. Nah, besok kan malam Jumat, hari Kamis 28 November 24, ya kan? Besok kan malam Jumat. Nah, kan kita sering dengar hadis ini. Dan kebetulan kita sering bacanya kalau yang malam Jumatan. Apa itu? Afdalu zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Coba kita bedah. Afdalu zikru fa'lam annahu, baik-baiknya zikir dan sebaik-baik zikir yang layak diperdengarkan
adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak, layak, setulusnya, sepatutnya, dan sepantasnya disembah kecuali Allah, melainkan Allah. Tuh. Afdalu zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir, seutama-utamanya kalimat yang layak diperdengarkan adalah la ilaha illallah. Bahkan pada saat sakaratul maut nih, ada juga yang riwayat mengatakan gini. Saya gak begitu hafal bahasa Arab ya, tapi kalau terjemahannya gini: barang siapa pada saat sakaratul maut orang itu mampu melafaz kalimat la ilaha illallah, saya hafal cuma akhirnya doang, dakhalal jannah, orang itu auto masuk surga, otomatis masuk surga. Kalau orang pada saat sakaratul maut itu dia mampu mengucapkan kalimah atau melafaz kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kalau nggak bisa, dakhalal jannah. Kenapa? Dan belum tentu semua orang bisa. Jangankan la ilaha illallah, aja nggak semua orang bisa. Karena pada saat sakaratul maut, dalam satu riwayat mengatakan, oh kita ini udah berada di ujung kerongkongan, dan di ujung tenggorokan, tinggal menunggu waktu dicabut sama malaikat Israfil, pencabutnya malaikat Israel, pencabut nyawa, gitu. Bagaimana kita mau melafaz kalimat itu? Nah, supaya mudah, kata guru-guru kita, supaya nanti pada saat kita sakaratul maut mudah melafaz kalimah la ilaha illallah itu, yaitu tadi amalin tuh hadis tadi. Afdalu zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya, sebaik-baiknya, selayak-layaknya zikir yang layak diperdengarkan adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak, layak, patut, dan setulusnya disembah dan sepantasnya disembah selain Allah. Itu selesai. Itu pegangan saya. Itu pegangan saya terkait dengan masalah salawatan dan zikir. Itu, ya kan? Ya iya. Dalilnya jelas. Nanti kalau masalah iktiraf nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Kadang-kadang saya suka beriktiraf juga. Ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waqfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Nanti kita bahas lain waktu. Ya. Jadi masalah gini deh, Pak, itu tidak diajarkan Pak oleh Rasulullah. Lah memang tidak. Percaya sama saya, mayoritas dari yang kita lakukan sehari-hari ini adalah bid'ah. Bahkan pemilihan umum sendiri adalah bid'ah. Gelar pemilihan umum ini adalah bid'ah. Kita ke masjid pakai kendaraan bermotor itu juga bid'ah. Kita azan pakai pengeras suara, imam sholat ngimamin sholat pakai pengeras suara, itu juga bid'ah. Makanya kalau dikit-dikit situ ngomong bid'ah, saya kasih tahu, bid'ah itu terbagi dua. Bid'ah itu artinya menambahkan, atau orang mengatakan berinovasi, menambahkan, menginovasikan, mengkreasikan. Dan bid'ah itu terbagi dua. Yang pertama bid'ah hasanah, menambah sesuatu yang baik. Dan yang kedua adalah bid'ah
dolalah, menambah-nambah sesuatu yang tidak baik. Nah, hampir semua yang kita lakukan hari ini semua adalah bid'ah. Kenapa? Tidak dilakukan di zaman Rasulullah, tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Tausiah tiap Ramadan, terutama tiap Traweh, itu pun bid'ah. Jadi kalau dikit-dikit ngomong bid'ah, ya kalau bid'ahnya bid'ah hasanah mah kagak apa dilakuin. Tapi kalau udah bid'ah dolalah, ya jangan ngadi-ngadi gitu loh. Yang penting nih saya kasih tahu apa yang sering disampaikan oleh guru-guru saya di NU. Iza wujida maslahah iza wujida nas fasammal maslahah. Ketika ada satu nas, ada teksnya, maka itu adalah sumber kebaikan. Fasammal maslahah, itu bernilai kebaikan. Summa iza wujida maslahah fasamma syara Allah. Ketika sesuatu itu bernilai satu kebaikan, maka akan langsung disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ngomong seperti itu? Mantan wapres kita, Abah Yai Ma'ruf Amin. Itu guru saya juga. Dalilnya ada. Gitu. Jadi jangan dikira, Pak, tahlilan ndak ada anunya Pak dalam syariah Islam. Ya kata siapa? Makanya yang begitu-gitu saya minta tolong kagak usah didengerin, kagak usah ditanggepin, cuekin aja. Mungkin mereka ngajinya kurang jauh, satu. Yang kedua, mungkin ngajinya sama guru yang salah. Sanatnya bukan ke Nabi Muhammad SAW, tapi malah justru ke Muhammad bin Abdul Wahab. Mudah-mudahan kita semua tidak salah dalam berguru. Insya Allah guru-guru kita yang memberikan ilmu adalah guru-guru yang ilmunya bersanad kepada Nabiullah Muhammad SAW, sehingga kita bisa berislam ahlus sunnah wal jamaah secara kafah dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.